Shalom, damai di hati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar kita di hari ini? Tentunya kita semua ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Di saat ini, di bulan yang baru, di bulan Mei, di tanggal 3, di hari Rabu, kembali lagi kita akan beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga. Dan karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita beraktivitas, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, di saat ini kami hendak lagi bersama-sama. Kami hendak lagi belajar firman Tuhan. Membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan, adalah terang dalam perjalanan kehidupan kami manusia. Dan karena itu, kami membutuhkan firman untuk menuntun kami dalam kami menjalani hidup yang Tuhan beri, Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup, kami bawa doa ini padamu. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan di saat ini dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Firman-Nya berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita di saat ini adalah kamu adalah bait Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bait Allah dipahami sebagai tubuh orang percaya dan tempat beribadah atau gedung. Dalam pengertian gedung adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Menjadi tempat pusat persekutuan orang percaya, tetapi juga menjadi simbol kekristenan. Dan karena itu banyak orang beranggapan hanya di gereja kita tidak boleh berbuat dosa. Di gereja kita harus menampakkan kekudusan hidup. Sedangkan kalau kita berada di luar gereja, kita boleh menyimpang. Tentunya saudaraku, pendapat ini sangatlah keliru. Karena bait Allah bukan hanya bangunannya, tetapi tubuh kita juga adalah bait Allah. Sehingga baik ketika kita berada di dalam maupun ketika kita berada di luar bait Allah atau gereja, kita hendaknya harus menjaga akan kekudusan hidup sebagai orang-orang yang percaya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan kita di hari ini telah menempatkan warga gereja sebagai makhluk yang sangat penting, yaitu sebagai bait Allah. Bahwa Roh Allah diam di dalam tubuh umat yang percaya. Dikatakan kamu adalah bait Allah. Dikandung maksud supaya orang yang percaya kepada Yesus Kristus
akan terus memberitakan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sehingga di dalam kehidupan orang percaya, hendaklah selalu hidup dalam kasih. Bait Allah harus dijaga dan jangan dikotori oleh dosa. Karena telah ditebus oleh darah Yesus Kristus segala dosa umat manusia. Sebagai bait Allah yang kudus, kita jangan merusak akan tubuh kita dengan mengkonsumsi minuman-minuman keras, narkoba, atau obat-obat terlarang lainnya. Tidak mencemarkan kehidupan ini dengan berzina dan tindakan kejahatan yang saling membinasakan sesama manusia. Tuhan Allah akan membinasakan orang yang merusak atau membinasakan baiknya. Kekudusan hidup sebagai bait Allah menjadi hal yang sangat penting sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas kasih karunia Tuhan. Tuhan Allah menghendaki kehidupan umatnya menyerahkan dan bergantung hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan sebagai pemilik dan pemberi kehidupan. Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Setiap kasih dan anugerah-Mu selalu kami rasakan dan nikmati. Di hari ini kami boleh merasakan berkat Tuhan, kami boleh dibangunkan, menikmati hari baru, bulan baru yang adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Firman boleh kami baca, kami renungkan, menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Diingatkan bagi kami agar supaya kami menjaga akan kekudusan hidup, karena kami adalah bait Allah. Dan kiranya kami dapat memelihara kehidupan kami, menjaga kehidupan kami, sehingga kami tidak mengontori akan bait Allah, yaitu tubuh kami, karena tubuh kami ini adalah milik Tuhan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang akan terus memberkati perjalanan kehidupan kami, memberkati kehidupan jemaat-Mu, memberkati kehidupan mereka yang boleh bersama dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Engkau akan terus menganugerahkan bagi mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, bahkan pun berkat-berkat. Ya akan terus Tuhan beri, Tuhan anugerahkan menjadi bagian kehidupan umat-Mu. Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami manusia. Dan karena itu kiranya ya Tuhan, kami semua mampu untuk bersyukur. Kami semua mampu untuk berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Engkau pula akan terus memberkati kehidupan para hamba-hamba-Mu yang ada. Engkau akan selalu menjaga melindungi mereka dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan, sukacita. Akan selalu mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanan, tetapi kami mampu untuk terus bekerja bersama-sama, berjalan bersama-sama untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Engkau Allah yang akan terus memberkati tim multimedia dalam tugas tanggung jawab mereka, diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, ketika pun kami hendak melakukan beraktivitas bekerja di sepanjang hari ini, Engkau jaga, Engkau lindungi kami ya Tuhan, dan kami lakukan untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten
di komen, di like, di share, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.